Dalam kehidupan ini, kita tidak hanya bekerja pada sesuatu yang diam atau statis, namun kita juga seringkali bekerja pada sesuatu yang bergerak atau bersifat dinamis. Kata bergerak di sini mempunyai arti bahwa sesuatu yang bergerak pasti mempunyai arah. Dari sini lahirlah istilah vektor, di mana istilah vektor pada mulanya terlahir dari fenomena bahwa materi di alam raya ini terbagi atas materi yang bergerak sehingga berakibat adanya arah atau vektor, dan materi yang tidak bergerak dan tidak memuat arah. Nah, apakah di jenjang pendidikan sebelumnya kalian pernah belajar tentang vektor? Jika kita renungkan sejenak mengenai vektor, kita dapat mengatakan bahwa vektor merupakan sesuatu yang memiliki orientasi, dan sesuatu yang mempunyai orientasi adalah berawal dan berujung. Dia akan mencapai suatu fase yang awal, dan titik awal tersebut akan melakukan perkembangan sehingga menjadi sebuah bentuk. Bentuk itu disebut sebagai garis, sehingga kita dapat mengibaratkannya sebagaimana manusia melakukan proses perkembangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 20. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran surah Ar-Rum ayat 20. Misi kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah vektor, di mana sebuah vektor merupakan suatu besaran yang memuat arah, begitu pula manusia. Sebuah vektor mempunyai titik awal sebagaimana manusia mempunyai awal penciptaan. Manusia mempunyai asal-usul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, vektor selain memiliki titik awal juga memiliki titik terminal atau titik akhir. Manusia ibarat sebuah vektor juga memiliki titik akhir, sehingga dalam proses hidupnya, semua manusia hendaknya memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai titik akhir tersebut. Titik akhir manusia adalah kematian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Nomor 1. Sebagai muslim laki-laki, Ali dan Firman selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Suatu hari, Ali menjemput Firman di rumahnya sebelum berangkat ke masjid.
Perjalanan Ali ke rumah Firman sama dengan koordinat vektor U dalam kurung 4, min 2,2. Sedangkan perjalanan Ali 2,4. Jika Ali langsung berangkat ke masjid tanpa menjemput Firman, berapa koordinat vektor perjalanan Ali tersebut? B. Tentukan norma vektor perjalanan Ali pada jawaban nomor 1A. C. Analisis sudut apa itu? Di antara vektor perjalanan Ali ke rumah Firman dan vektor perjalanan dari rumah Firman ke masjid. Nah, nomor bagian A itu apa namanya? Tulis mi dulu itu anunya vektor U sama vektor V. Di misal ketahui vektor U, vektor V. Tulis mi dulu itu. Sudah mi baru diapel lagi? Kan bagian A itu Anna tanyakan perjalanan Ali berangkat ke masjid tanpa menjemput Firman. Rumusnya itu U tambah V. U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Tulis mi dulu rumusnya. Jadi cocok mi ke tuh U1-nya 4, V1-nya 2. Kasih begitu ya? Vektor O sama vektor V. X1-nya vektor O sama kan oleh X1-nya vektor V. Ditambah itu karena langsung ke masjid Apa mi? Bagian A. Dapat mi. Pesantren Darussalam sedang mengadakan study tour. Para siswa mengenakan kaos bertulisan bahasa Arab dari nomor urut persamaan bidang dari vektor U kali V jika melalui titik 1, 1, minus 2. C. Jika minibus A mulai berjalan di titik D, 1, 0, 2. Ini tadi U sama V dimisalkan U1, U2, U3, V1, V2, V3.